Hai Kak. Perkenalkan, nama kakak Flores Marcelia Persisurian. Kakak adalah mahasiswa S1 Keperawatan tingkat 1 di Stikes Santa Elizabeth Medan. Nah, kakak akan mensosialisasikan tentang penanganan pingsan kepada adik-adik. Sebelum itu adik-adik, kakak mau nanya kepada adik-adik semua. Adik-adik tahu nggak sih apa pengertian pingsan itu? Pingsan itu apa sih gitu? Gambaran umum adik-adik itu. Mungkin adik tahu? Tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri. Adik? Pingsan, hilangnya kesadaran untuk sementara. Oh, hilangnya kesadaran untuk sementara. Nah, jawaban adik-adik semua sudah benar. Tetapi harus kita ketahui ya, Dik, pingsan itu adalah hilangnya kesadaran sementara, tidak selamanya ya hilang kesadaran sementara yang terkait dengan kurangnya aliran darah ke otak. Nah, kakak mau nanya sama adik-adik semua, apa sih faktor-faktor risiko dari pingsan ini? Apa sih yang adik-adik tahu tuh? Mungkin dari adik Kurang istirahat, kurang istirahat. Adik? dehidrasi atau kurang cairan. Oh, benar. Kurang istirahat, dehidrasi atau kurang cairan. Nah, itu semua benar. Tetapi selain itu ada juga yang membuat faktor sehingga seseorang itu dapat pingsan. Yang pertama tadi apa? Kurang istirahat. Yang kedua tadi dehidrasi. Yang ketiga harus kita ketahui suhu ruangan yang terlalu panas. Bukan ruangan saja, bahkan di luar ruangan juga. Kalau kita kepanasan, pasti ada seseorang yang bisa pingsan. Lalu rasa sakit yang tiba-tiba ada pada kita. Lalu karena olahraga kita terlalu berat. Lalu banyak lagi faktor-faktor yang bisa membuat seseorang itu pingsan. Nah, adik-adik harus tahu kita, seseorang yang mengalami pingsan biasanya mereka akan merasakan beberapa keluhan dalam tubuhnya. Keluhan seperti apa sih? Mungkin keluhan apa, Dek? Yang bisa? Pening. Ya, benar. Kurangnya darah ke otak. Benar. Nah, keluhan itu mereka seperti pusing, mual, sakit kepala, itulah kurangnya darah kan, sakit kepala, dingin, kedinginan, penglihatan kabur, telinga kita berdengung dan pucat. Nah, inilah keluhan yang biasa diderita saat orang-orang yang akan pingsan. Nah, pingsan tidak hanya kita berdiri seperti di upacara-upacara. Tidak hanya, kan biasa kita saat upacara sekolah gitu kan, pasti kan banyak yang anak-anak pingsan. Nah, berarti kita selama ini ketahui kan pingsan itu dalam posisi berdiri. Tetapi harus kita tahu posisi adik-adik ini duduk bisa menyebabkan pingsan, tidak hanya berdiri. Adik-adik, apa sih yang harus kita lakukan saat ada orang pingsan? Atau pertolongan pertama apa yang harus kita lakukan? Misalnya itu ada orang yang kita lihat tiba-tiba pingsan, kan nggak mungkin kita langsung jalan meninggalkan dia. Pasti kita menolong karena kita punya beri kemanusiaan. Nah, apa sih yang harus kita lakukan adik-adik? Mungkin dari adik? Napas buatan. Adik? Memberi aroma yang menyengat seperti minyak kayu putih. Oh, minyak kayu putih, benar. Benar jawaban adik-adik. Tetapi ada cara, ini kakak beri tips cara jika adik-adik melihat orang yang pingsan. Yang pertama yang harus adik-adik lakukan yaitu pindahkan ke tempat yang aman dan nyaman. Nah, kayak mana sih Kak pindahkan tempat aman dan nyaman? Jika dia di keramaian, jangan hindari keramaian. Karena apa? Supaya oksigen masuk kepada pasien yang pingsan. Supaya dia berleluasa untuk bernapas. Lalu yang kedua,
baringkan tubuhnya. Nah, misalnya contohnya dia pingsan, itu kan pingsan dia kan, baringkan tubuhnya. Misalnya dia duduk pingsannya, tetap baringkan tubuhnya kayak mana, berbaring lurus kayak gini, lurus tidur. Nah, baringkan tubuhnya, tetapi baringkan tubuh itu tidak asal-asalan. Yang harus adik-adik tahu, baringkan tubuh itu harus di tempat yang rata. Jangan pula adik-adik baringkan tubuh di tempat batu-batuan, batunya besar pula, nanti di sini batunya kan, berbelok-belok kayak gini kan. Jadi supaya apa sih Kak? Supaya aliran darahnya lancar, supaya aliran darahnya itu bisa beralih ke otak. Lalu yang kedua, baringkan tubuh itu supaya lebih lancar lagi aliran darah itu langsung ke otak dengan cara tadi udah berbaring kan, kakinya itu lebih tinggi buat daripada kepalanya. Dengan cara apa Kak buat tinggi-tinggi? Apa kita pegang-pegang gini Kak? Enggak, yang harus kita lakukan bisa pakai bantal taruh di kakinya, lalu atau enggak benda-benda apalah yang bisa lebih tinggi untuk membuat kakinya daripada kepalanya. Nah, itu tadi yang kedua. Yang pertama tadi pindahkan ke tempat aman dan nyaman. Yang kedua baringkan tubuh kan. Yang ketiga, longgarkan baju. Jika yang pingsan itu bajunya ketat-ketat, kita longgarkan supaya dia bernapas lega. Lalu yang keempat, tidak memasukkan sesuatu ke mulut. Nah, kita kan itu biasanya orang pingsan, ambil minum, langsung kita masukkan kan ke dalam mulutnya kan. Seharusnya salah, karena apa? Tiba-tiba nanti pasien itu bangun, bisa saja dia bangun sambil batuk dan tersedak, itu jadi dia tersedak. Bangun kan dia karena mulutnya itu penuh dengan cairan atau apa sesuatu gitu, jadi batuk tersedak, bisa mengakibatkan fatal kepada pasiennya. Lalu yang kelima, oleskan aroma. Nah, benar tadi, setelah jangan kita masukkan sesuatu ke mulut, oleskan. Yang harus kita lakukan, oleskan aroma-aroma yang menyengat seperti parfum, minyak kayu putih. Supaya apa sih Kak? Supaya dia bisa sadar, dia menghirup aroma-aroma yang menyengat tersebut. Lalu yang keenam itu, beri minuman manis ketika sudah sadar. Nah, jika tadi menggunakan aroma yang menyengat udah sadar pasien tersebut, udah bangun, biasanya pasien yang pingsan akan menyadarkan diri sendiri. Biarkanlah dia istirahat. Anggaplah pasien yang pingsan ini sedang beristirahat. Ya, baru ketika dia sadar, kita ambil minuman yang manis. Yang manis itu bisa air putih campur gula. Lalu setelah dia sadar, berilah minum kepada pasiennya. Lalu yang setelah itu yang ketujuh, berikan waktu. Setelah kita minum, jangan langsung kita tanya, kenapa kok bisa pingsan? Gak makan kok kan? Jangan langsung kayak gitu kita. Yang harus kita lakukan adalah kita beri dulu dia istirahat. Istirahat yang cukup, udah pulih kekuatannya. Lalu disitulah kita tanyakan keadaannya saat pulih dia. Itulah terakhir langkah yang harus kita lakukan. Nah, adik-adik, sejauh ini apakah adik-adik paham tentang penanganan pingsan? Paham ya. Jadi adik-adik jangan bingung kalau misalnya ketemu orang yang pingsan gitu, atau di sekolah atau dimanapun. Berilah pertolongan yang telah kakak jelaskan tadi. Yang pertama tadi pindahkan ke tempat yang lebih aman. Yang kedua tadi baringkan tubuh. Yang ketiga longgarkan baju. Yang keempat tadi tidak memasukkan sesuatu ke mulut. Yang kelima oleskan bau yang menyengat. Benar. Yang keenam beri minuman manis. Yang ketujuh beri waktu Untuk istirahat. Yang kedelapan tanyakan kepada orang yang pingsan itu saat dia sudah pulih kekuatannya.
Nah, adik-adik, kiranya materi yang kakak sampaikan pada adik-adik ini bisa membantu menambah wawasan kepada adik-adik bagaimana menangani orang yang pingsan, bagaimana cara kita membantu orang yang pingsan ketika kita bertemu. Jangan kita cuek ya adik-adik, karena kita membuat kebaikan, bahkan membuat kebaikan kepada orang yang tidak kita kenal pun akan dibalas 2 kali lipat. Itulah, jadi janganlah cuek apabila ada kita lihat orang yang pingsan. Nah adik-adik, kiranya adik-adik memahami materi tersebut. Kakak pamit. Jika ada adik-adik ingin bertanya lagi, nanti bisa hubungi kakak. Kapan kita berjumpa lagi, kapan kita akan apa lagi. Terima kasih atas waktu adik-adik berdua yang telah mendengarkan materi kakak, kiranya bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih adik-adik, kakak pamit ya. Ya tidak. Duh, ada yang pingsan nih. Tolong bantu, tolong. Kenapa? Ini kak pingsan, dia nggak tahu kenapa. Kita luruskan badannya. Biar dia balik. Masih ada. Masih bernapas kok ya. Udah, biar aja sih balik. Ambil apa? Wangi-wangian. Ada. Di situ apa? Nih. Kita oleskan. Oke. Udah. Biarkan dia istirahat. Biar dulu dia istirahat. Ayo bantu dia. Ambil minum. Yang manis ya, ambil ya. Relax ya. Minum pelan-pelan ya, pelan-pelan ya di sini. Relax. Istirahat dulu ya, berbalik. Dek, tolong ambilkan itu dek, biar nanti ditutup kakinya. Kita balikkan tubuhmu. Jangan bosan. Ini fungsinya supaya darahnya udah dek, istirahat lah ya dek. Istirahat. Bagus ya. Kami pamit ya dek.